Saudara, objek wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur dibuka secara terbatas pada Minggu pagi. Sejumlah pesepeda mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berolahraga. Sejumlah pesepeda antre untuk memasuki objek wisata Taman Mini Indonesia Indah. Untuk masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung mesti menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19. Mencegah penyebaran COVID-19 berada di lokasi wisata, masyarakat mesti mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk tahun ini sekarang ini itu dibuka hanya untuk kegiatan olahraga. Jadi tidak ada kegiatan wisata. Kami lihat tadi pagi juga mereka olahraga bersepeda paling mendominasi ya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Putu, selain menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19, apalagi persyaratan untuk masuk ke objek wisata Taman Mini Indonesia Indah? Selamat siang, Isa dan juga saudara. Yang utama memang sebetulnya syarat untuk bisa beraktivitas ataupun juga berolahraga di kawasan objek wisata Taman Mini Indonesia Indah itu yang utamanya memang menunjukkan surat vaksin. Tetapi ada beberapa persyaratan lain seperti misalnya pengecekan suhu tubuh ini tidak boleh lebih dari 37,5 derajat. Kemudian juga para pengunjung yang datang ini diharapkan bisa datang tidak secara bergerombol. Misalnya untuk tadi pagi ada beberapa pesepeda yang identik ketika mereka melakukan aktivitas bersepeda, ini nantinya mereka akan datang bergerombol begitu. Nah, ini yang coba diurai oleh petugas. Dari pintu masuk ketika dicek suhu tubuhnya, kemudian juga dipastikan apakah kemudian surat vaksin ini secara personal dimiliki oleh masing-masing para pengendara sepeda. Ini juga diimbau untuk kemudian memecah gerombolan menjadi 4 sampai dengan 5 pengendara dalam satu kali jalan. Tetapi memang hal tersebut juga tentu saja ketika melihat bagaimana situasi dan juga bentuk dari kawasan ini yang cukup luas, ada sekitar lebih dari 100 hektar luasnya, ini juga menjadi PR tersendiri untuk petugas ataupun juga satuan gugus tugas yang berjaga di area ini. Oleh karena itu tadi selain ada di bagian depan, ini juga ada petugas-petugas yang kemudian disebar untuk kemudian memastikan protokol kesehatan ini dilakukan. Selain itu juga selain persyaratan yang tadi saya sebutkan, yang pertama menunjukkan surat vaksin, kemudian memiliki suhu tubuh yang di bawah 37,5 derajat Celcius, kemudian juga ada beberapa persyaratan lain seperti misalnya usia. Memang tidak dilarang untuk kemudian masuk ke area ini, tetapi ada imbauan agar anak di bawah usia 12 tahun, kemudian juga lansia ini juga diimbau untuk tidak datang terlebih dahulu ke kawasan ini untuk meminimalisasi adanya penyebaran COVID-19. Isan. Lantas bagaimana Putu dengan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan pengunjung di sana? Iya, Isan, seperti juga peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini, kemudian juga merujuk pada aturan dari pemerintah pusat, memang kapasitas ini diatur 25%, kemudian untuk pengawasannya tadi seperti yang saya sebutkan ada beberapa pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan di area depan, yakni di titik pintu masuk ini diperiksa ketika mereka membeli tiket, ini diawasi begitu. Kemudian juga di area dalam ini ada mobil-mobil patroli yang kemudian mengitari kawasan-kawasan ini dan juga diimbau melalui pengeras suara. Tetapi memang Ihsan, kalau kami pantau dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung ketika sudah berada di area dalam objek wisata Taman Mini Indonesia Indah. Tadi pagi sampai dengan pukul 10.30 kurang lebih sudah ada 10 kendaraan yang diputar balik atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke kawasan ini karena tadi saya sudah sebutkan bahwa surat vaksin ini bersifat personal, jadi jika dalam satu kendaraan terdapat 4 orang maka harus bisa menunjukkan 4 kartu vaksin. Minimal 1 kali dosis itu sudah harus ditunjukkan baru mereka boleh masuk. Kurang lebih ada sekitar 10 kendaraan yang diputar balik atau tidak diizinkan. Ketika berada di dalam, mereka yang berolahraga ataupun juga memilih olahraga ringan baik itu bersepeda ataupun juga berjalan kaki ataupun juga berlari di kawasan ini, beberapa ada yang kemudian lupa
karena masker yang semula dipakai dilepas dan ketika sudah selesai olahraga mereka lupa untuk kemudian menggunakan masker lagi dan tidak tahu posisinya ada di mana masker tersebut. Nah, ketika menemukan pelanggaran seperti ini memang pendekatan yang dilakukan oleh para pengawas yang ada di beberapa titik baik itu dari internal Taman Mini Indonesia Indah, Satpol PP, pihak kepolisian dan juga TNI ini nantinya akan menggunakan pendekatan persuasif. Artinya akan diingatkan, kemudian juga diimbau untuk menggunakan masker. Jika memang tidak ada maskernya, maka nanti petugas yang sudah dibekali oleh manajemen dari objek wisata ini akan memberikan masker untuk kemudian digunakan selama beraktivitas di dalam. Kalau memang ternyata tidak tidak mau kemudian menggunakan, tentu saja akan ada sanksi yang lain. Salah satunya adalah dikeluarkan dari kawasan objek wisata. Itu adalah hal-hal yang coba dilakukan, termasuk juga soal pengawasan. Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan kapasitas, Ihsan dan juga saudara, yang paling bisa kemudian dijaga adalah kerumunan. Karena melihat bagaimana situasi di sini cukup luas, sehingga jarak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ini juga bisa diatur. Paling petugas ini tinggal memastikan jarak antar keluarga yang kemudian datang. Misalnya yang sedang duduk-duduk di bawah pohon dan lain sebagainya. Ini yang tadi beberapa kami lihat ada yang ditegur begitu oleh pihak kepolisian untuk kemudian menjaga jarak ataupun juga menggunakan masker dengan baik setelah selesai makan ataupun juga minum di area ini. Ihsan, kembali ke Anda di studio. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan dari objek wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Terima kasih Putu.